warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari bersama terkait dengan fikih sholat Jumat, terkait dengan hukumnya, waktunya, syarat wajib maupun syarat sahnya, kemudian khutbah, kemudian adab, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, yaitu surat ke-62 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian semua ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang pertama, ini yang kadang orang kurang teliti dalam membaca Al-Quran ini, ya, mi yaumil jumu'ati. Kadang sering orang baca mi yaumil jum'ah, padahal tulisannya itu jumu'ati. Ini sering banget kita mendengar kadang orang membaca Al-Quran, ya, karena sudah kadung bahasa Indonesia mungkin Jumat gitu ya, padahal di Al-Qur'annya itu Jumu'ah, ya, Jumu'ah. Ini pertama itu koreksinya, karena sering orang membaca dengan mi yaumil jum'ati, padahal tidak ada. Jadi yang betul mi yaumil jumu'ati. Ini penting sekali karena kadang hanya kurang telitian di dalam membaca Al-Quran. Kayak sering kita kadang mendengar orang membaca di surat Ad-Duha, wa wajadaka, wa wajada, kadang wa wajada gitu maksudnya. Nah, wa wajada, contoh gitu. Dan yang lainnya, kita sering kadang mendengar orang membaca Al-Quran kurang teliti. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan hukum sholat Jumat. Nah, kalau bahasa Indonesia ya Jumat.
maka hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, kewajiban yang melekat kepada individu-individu. Ya. Nah, nanti kepada siapanya nanti kita akan bahas. Jadi hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat maka yang lain gugur kewajibannya. Kayak sholat jenazah, kalau sudah ada satu yang melaksanakan ya yang lain tidak dosa ketika tidak melakukan. Tapi kalau tidak ada yang melakukan maka semuanya berdosa. Itu kalau fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban yang melekat kepada setiap individu. Seperti adalah sholat 5 waktu. Itu hukumnya adalah fardu ain. Kalau tidak melakukan, ya dia dosa. Dia nggak bisa dititipkan ke orang lain. Kadang-kadang guyonan itu. Nah, jika tidak boleh guyon-guyon dengan hukum Allah itu nggak boleh. Ayo sholat, kita titip wae ya, nggak boleh. Tawakil kowe wae nggak boleh. Karena itu ada konsekuensi hukum syariatnya. Itu tidak boleh kita nego-gojek babagan masalah agama. Kemudian dalilnya tadi adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi. Orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segera kemudian tinggalkan jual beli. Nanti kita bahas ketika sudah berkumandang adzan maka haram hukumnya melaksanakan jual beli, kecuali jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Maunya penjualnya perempuan, yang membeli juga perempuan. Nah, karena perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, maka tidak apa-apa. Tapi kalau yang menjual laki-laki, balik Islam, kemudian yang membeli juga laki-laki yang sama, maka haram hukumnya, batil transaksinya. Atau salah satunya yang menjual perempuan, tapi yang beli adalah laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat, maka juga tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan ini yang menjual berarti ikut bertolong menolong dalam hal tidak baik, yaitu berbuat dosa. Maka ketika sudah ada berkumandang wadarul bai', ya tinggalkan seluruh jual beli. Ya. Ada pengecualian, kecuali lagi selain yang tadi pertama adalah ketika mungkin jual beli makannya sedang dimakan, tapi tinggal belum bayar masalahnya. Dan nanti piye kan itu masih harus segera bayar, segera pergi gitu. Ya. Nah, mungkin ini pembahasannya memang cukup panjang ya, tapi ini saya singkat saja ini yang terkait dengan sholat Jumat ini. Kemudian dalil yang lain adalah laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum. Sungguh aku berkeinginan menyuruh seseorang untuk sholat mengimami manusia, kemudian aku membakar rumah-rumah para lelaki yang meninggalkan sholat Jumat. Jadi istilahnya, ya, aku jadi pengen aja sholat Jumat sing imami orang lain. Terus Rasulullah istilahnya begitu keliling, goleki wong sing ora gelem sholat Jumat. Nah, sing ora sholat Jumat kuwi bakar rumah, istilahnya ngono. Ini menunjukkan bahwa saking pentingnya, maksudnya itu, saking pentingnya melaksanakan sholat Jumat. Ini jangan sampai hadis ini ditelan mentah-mentah kalau ngono tak keliling gue. Mulai anda wong lanange Islam orang sholat Jumat kok tak bakar lah, ini sering salah menafsiri hadis. Soalnya gitu loh ya. Kan kadang ada orang-orang yang letterlock kalau tulisannya kemudian dipraktekkan lah, ini jadi masalah.
Ini maksudnya menunjukkan bahwa sholat Jumat itu sangat penting sekali dan menunjukkan bahwa wajib, istilahnya gitu. Jadi saking pentingnya diistilahkan yang semua makat umay tak bakat, istilahnya ngono. Jadi bukan berarti kemudian akhirnya golei umay kemudian ini masih ning omah rendang makat bakar, itu bukan. Ini salah menafsiri hadis. Soalnya itu ya, karena ada orang-orang yang kadang letterlet terhadap tulisan begitu kemudian akhirnya salah di dalam memahami. Maka penting ngaji dengan pemahaman para salafus sholih ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini menunjukkan terkait dengan penting dan wajibnya sholat Jumat bagi orang yang tidak memiliki halangan. Kemudian layan tahiyanna aqwamun an wada'ihimil jumu'at au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Jadi wong nek kau meninggalkan sholat Jumat tidak segera taubat, ya, maka bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hati orang. Nek ditutup hati nih, wis banjir dalil, itu seorang gagas. Arep dalil kayak ngopo diweden-wedeni, neraka diweden-wedeni, siksa kayak ngopo, yo ora wedi. Wis ndonge ngopo kowe kaya pernah rono kan ngono kuwi. Wis mangkat kono, akhirat urusanku dhewe, neraka urusanku dhewe ngono kuwi. Ini orang-orang yang kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh siapapun dengan dalil-dalil yang sahih, sudah tertutup hatinya. Maka ketika ada orang yang meninggalkan sholat Jumat, segera mandek kok, berhenti, jangan terus-terusan. Sebab bisa jadi kemudian layahtimannallahu ala qulubi. Jadi Allah ngelak, nutup, nyegel hati. Sehingga kemudian ya orang tergerak walaupun omahe ning arep masjid. Nek mlaku nang ndi kuat, mikul beban kintalan kuat, ya matur sedina-dina ya kuat. Tetapi hanya untuk melangkahkan kaki ke masjid tidak kuat. Jadi ya, makanya hati-hati. Ya, segera istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian dia digolongkan menjadi golongan orang-orang yang lalai. Wis lalai sekabehane wis. Ora inget karo Gusti Allah, ora inget terkait dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo nanti Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, keluarga kita, suami kita, anak kita, mungkin Pak Ibu, apa omnya atau mbahnya yang laki-laki, diingatkan kalau umpamanya belum melaksanakan sholat Jumat, ya, diingatkan, wis seminggu sepisah, ya, wis makat sih, istilahnya begitu. Walaupun masih abot, walaupun belum khusyuk, walaupun mungkin masih burung iso, makat dulu. Mudah-mudahan nanti Allah bimbing, Allah beri hidayah, Allah beri taufik, kemudian nanti sidik-sidik gelem ngaji. Ini sidik-sidik gelem ngaji ya suwe-suwe insyaallah iso. Atau nanti kita punya alasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah biyen aku ya wis usaha, tapi urung bisa kepanjenengan cabut nyawa kula. Ya itu salahku, aku biyen wis keserempet ngaji. Nah, gandeng jenengan sing nyambut nyawa kula, aku masih sergap ngaji, ya Allah ampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, sementing wis mula usaha mangkat gitu. Amin.
Ini menunjukkan pentingnya dan wajibnya sholat Jumat. Ya. Kemudian hadis yang lain, man taroka salata juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Man sing sapane wong taroka sing ninggalke sapa man salata juma'in 3 kali ping 3 sholat Jumat tahawunan biha, karena meremehkan sholat Jumatnya ora penting, kok sholat terus yo melarat mawon. Ben aku ora sholat sugih wong pamane, itu merendahkan namanya. Ya, meremehkan kalau itu namanya. Ya. Toba Allahu ala qalbi, pasti Allah menutup mati hati. Bisa jadi. Mengapa kok orang diajak kebaikan, diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala kok enggak mau? Karena dirinya sudah enggak mau. Kemudian akhirnya Allah tutup mati hatinya. Nah, masih sakit itu masih bisa diobati. Hati yang marid, qalbun marid itu masih bisa diobati. Tapi kalau qalbun mayyit, hati yang mati ya ora iso. Nah, ini betul-betul dijaga Bapak semua terkait dengan sholat Jumat ini. Nih ibu berarti untuk pengetahuan biar nanti mengingatkan suami dan anaknya yang laki-laki. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur syar'i. Nah, udzur syar'i nanti boleh sakit, musafir dan lain sebagainya, nanti ada udzur-udzur yang diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada udzur, lakukan ya sholat Jumat. Ya. Apalagi kalau hanya alasannya repot kerja, sibuk, itu bukan alasan. Nah, itu masih bisa. Ya. Masih bisa untuk kita laksanakan sholat Jumat. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan niat meremehkan atau merendah, menganggap orang penting sholat Jumat itu, maka bisa jadi Allah akan menutup mati hatinya. Ini penting sekali Bapak-Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah terkait dengan sholat Jumat. Banyak dalil yang lain, tapi cukup ini aja insya Allah menjadikan kita tentunya tidak ngeremehke, tidak ngentengke untuk meninggalkan sholat Jumat. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, silakan berusaha untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali udzur syar'i. Nah, siapa yang wajib melaksanakannya? Yang pertama jelas muslim. Nah, non muslim ya cedora wajib. Jadi kalau orang Islam laki-laki maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau perempuan tidak wajib. Tapi kalau melaksanakan maka cukup tidak usah melaksanakan sholat duhur lagi. Walaupun di 4 mazhab sangat ketat, sebaiknya perempuan itu sholatnya di rumah, tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Kecuali orang perempuan yang sudah sangat tua yang tidak akan menarik laki-laki yang memandangnya dengan memakai pakaian lusuh yang tidak ada wewangnya. Itu syaratnya gitu. Dan mendapat izin dari walinya, hanya orang tuanya atau suami. Tapi kalau tidak, ya silahkan di rumah saja. Tapi ini bukan larangan. Ya. Jadi kalau namanya pengennya mantep nang masjid, ya berarti jangan memakai wewangian, jangan bersolek, begitu ya, tidak transparan, tidak ketat, dan ada tempat khusus di situ yang aman. Jadi tidak bercampur-campur dengan laki-laki gitu dan seterusnya yang akhirnya nanti menimbulkan fitnah. Ya, tuh. Kemudian berakal, jelas orang stres, orang gila
tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya. Kemudian balik. Ya. Berarti kalau belum balik, maka juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi orang tua yang baik itu mendidik anaknya, melatih anaknya. Sebab kalau tidak dilatih, tidak dididik, tidak dibiasakan, waktu wis balik ya ora gelem mangkat ini mesti wae. Karena tidak dibiasakan. Maka dibiasakan, dilatih. Ya. Lah biar rame, ya silahkan orang tuanya mengkondisikan anaknya. Betul. Jadi yang punya anak itu yang kewajiban mengkondisikan anaknya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi silahkan Bapak Ibu punya anak diajak, nggak apa-apa. Nah, tapi ya tadi Bapak Ibu yang sebagai orang tua berusaha untuk secara maksimal membersamai putra-putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, jamaah yang lain ya silahkan panjenengan bisa berkompromi. Nah, susu beberapa masjid itu kadang menyediakan tempat khusus. Main belakang ada disekat begitu yang khusus ke bocah. Ada. Nah, kalau mungkin di beberapa tempat kita belum ya. Nah, masjidnya yo kecil gitu ya sudah. Lah monggo nanti punya anak intinya berarti di sampingnya atau bagaimana sehingga nanti ketika akan lari itu bisa ditarik begitu atau dipegang supaya tidak teriak-teriak dan sebetulnya tidak lari-lari begitu yang nanti mengganggu jamaah yang lain. Pemirsa yang bawa kacamata biasanya wis degan kacamata ditaruh di depannya. Biasanya bocah Melayu wis langsung anak HP dan seterusnya begitu ya. Nah, beberapa terkadang-katanya ada yang pecah kacamatanya gitu, ada yang HP-nya diambil, dilempar dan seterusnya. Ini monggo intinya tidak melarang anak kecil dibawa ke masjid, tetapi orang tua begitu yang punya anak kecil berkewajiban mengkondisikan maksudnya. Ben podo-podo penai gitu loh. Takmir masjid juga tidak boleh melarang. Itu enggak boleh juga. Diumumkan di speaker, marahi, kemudian tidak boleh membawa juga tidak boleh juga ya. Tapi sama-sama maksudnya sama-sama menjaga. Nah, sing duwe anak ya wong tua yang jaga, yang lainnya silahkan nanti juga saling kompromi atau saling menjaga. Nah, saling menjaga tadi mungkin kacamatanya tidak taruh di depan karena rawan nanti ketika keinjak. Ya sepecah ngono kuwi ya nesu yo piye bocah cilik, dan kacamatanya yo larang gitu ya. Terus ya tidak khusyuk juga gitu. Apalagi kan HP atau dompetnya diambil gak melayu ngono kan itu kan yo repot ini. Jadi intinya saling menjaga gitu aja gitu ya. Nah, supaya nanti juga anak-anak kita itu cinta masjid. Gitu ya, ini penting. Nah, ini anak-anak kita ini anak saya termasuk ini pengajian ini kudunya teko gitu ya. Ini terkait dengan fikih ini penting sekali. Ya. Jadi malah kadang cah cilik, cah nom-nom malah orang ngerti fikihnya. Kan orang ngaji masalahnya. Gitu ya. Seolah-olah ngaji deh kewajibannya wong sing wis tuwa mati kuwi. Gitu ya. Main nang dindi ana anake ya wong sing sepuh-sepuh nang dindi emang itu di mana-mana. Di mana-mana. Padahal ya semuanya kewajiban. Apalagi yang muda itu supaya nanti ada regenerasi. Sebenarnya kan gitu. Gitu ya. Cuma zaman sekarang memang lebih tertarik ya nyekeli HP, apa nih ngarep TV atau main game daripada ikut pengajian. Ya, ini memang zaman akhir memang kayak gitu emang ya. Dunianya seperti ini gitu ya. Bijak ya lagi ya sama begitu. Nah, ini ya mudah-mudahan nanti bertahap ya, dan nanti pada mau anak-anak kita itu ya untuk film ngaji gitu ya. Kemudian mungkin tidak musafir. Jadi kalau orang musafir, maka dia juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya. Maka yang mukim itulah yang wajib melaksanakannya. Nah kalau yang musafir gimana? Ya silakan berarti melaksanakan sholat duhur. Lah musafir tapi longgar mau sholat Jumat ya silakan nggak apa-apa. Nah,
dan tidak perlu melaksanakan sholat duhur lagi. Saya musafir, kemudian kalau istirahat rest area, di situ ada sholat Jumat, di situ maunya kita ikut sholat Jumat, ya sudah, nggak apa-apa. Cuman kalau kok tidak ikut, ya tidak dosa maksudnya gitu. Karena yang punya kewajiban itu adalah orang yang mukim. Jadi nanti jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Loh kayak Ustaz, loh kayak sholat Jumat dan lu bulu guna orang boleh sholat Jumat. Dia musafir ngerti hukum masalahnya. Kan gitu maksudnya itu. Itu. Tapi kalau melaksanakan sholat Jumat ya silakan. Intinya jangan sampai nanti jadi salah paham. Gitu ya. Atau kita mau perjalanan bareng, sebagian melu sholat Jumat, sebagian orang ya bisa jadi masalah. Oh memang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Gitu ya. Kemudian mampu berjalan. Maka orang yang sedang sakit tidak mampu berjalan, maka tidak wajib. Orang yang tunanetra, kalau kita masjid Baitur Rahim nyebrang dewe yo bahaya itu jalan itu ya umpamanya, maka dia tidak wajib. Bahkan di sebagian beberapa imam mazhab, walaupun dia sanggup membayar untuk orang itu mau nuntun dirinya, atau mungkin ada orang yang sukarela menuntun juga tidak wajib. Walaupun ada sebagian juga yang berpendapat wajib. Ya, intinya dia mampu berjalan ke tempat tersebut, ke masjid yang dilaksanakan sholat Jumat dengan tidak kesusahan, tidak ada ancaman keselamatan. Contoh ancaman keselamatan itu, pokoknya nopo lewat esok sholat Jumat, hajar mau mana gitu lah. Karena sing ancam nih, kan bahaya untuk dirinya itu. Maka dia tidak wajib karena membahayakan keselamatan dirinya. Itu ya, umpamanya begitu. Atau tadi itu nyebrang jalan ya, jalannya sangat ramai yang membahayakan dirinya, membahayakan keselamatan. Artinya itu berarti tidak mampu berjalan. Sama orang yang berhaji itu kan salah satunya mampu. Mampu itu tidak hanya berupa uangnya saja yang cukup, tetapi juga kesehatannya, ada kendaraan yang ke sana, begitu dan seterusnya. Nah, termasuk kalau kemarin itu berarti aman dari wabah COVID dan seterusnya itu. Nah, itu baru dikatakan dia itu mampu. Nah, kalau orang yang melaksanakan sholat Jumat itu mampu berjalan ya tadi, dia sanggup berjalan ke tempat di mana dilaksanakan sholat Jumat, gitu ya, yang tidak membahayakan. Jadi kalau mamanya sakit, tidak kuat, ya tidak usah sholat Jumat. Silahkan sholat duhur di rumahnya. Gitu. Makanya dia sakit. Kalau mau pakai infus, di rumah sakit ya udah nggak usah memaksakan diri. Walaupun udah paham itu pahala sholat Jumat sangat besar ini itu dan seterusnya, tapi kan dia sedang berhalangan. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Aku sanggup sedang didorong yang gue kursi roda, mari masjid kono ya, tidak usah sampai kayak mau banget. Nah, nanti ya. Jadi silahkan aja, sembuhkan sakitnya, nanti kalau sudah sembuh lebih semangat lagi. Gitu aja. Nah, nanti ya. Ini. Jadi kalau nanti ada seseorang yang kita lihat tidak melaksanakan sholat Jumat, maka kita husnudzon dulu. Oh mungkin duduk orang Islam. Oh Islam kok. Oh mungkin tidak berakal. Makanya gitu. Gitu aja gampangannya. Oh enggak kata yo waras ngono ya. Orang stres gitu ya, orang gila. Oh mungkin durung balik. Oh terus dua anak di bojo masa urung balik kan gitu. Oh mungkin musafir kan ngono. Iya. Lo orang umpaya kono kuwi, oh mungkin lagi orang mampu berjalan di sana, lumpuh mungkin kan gitu ya. Terus ya, pokoknya husnudzon dulu lah. Kalau sesama muslim itu husnudzon. Nah, ya, jadi jangan sampai kita suudzon pada sesama muslim. Kemudian bagi siapa yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin
fi jama'atin. Salat Jumat adalah hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 macam orang. Di salat Jumat itu hukumnya hakun wajibun, berjamaah. Kecuali 4 orang ini yang tidak diwajibkan. Siapa? Abdun mamlukun, yaitu budak yang dimiliki. Sekarang sudah ada budak. Nah, awin mro'atun, yaitu apa? Imro'ah, perempuan, wanita, itu tidak wajib. Ausobiyun, atau anak kecil yang belum balik. Aumaridun, atau orang yang sedang sakit. Jadi 4 golongan orang ini tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Dan kemudian juga yang lainnya ditambahi, yaitu musafir. Yaitu apa? Musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan dalam rangka taat kepada Allah atau minimal mubah, bukan dalam rangka bermaksiat. Mangkat arep maring tempat perjudian gitu, itu bermaksiat. Wong bermangkat wis dosa niku. Jadi musafirnya itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Contoh umpamanya mencari ilmu, itu artinya dalam rangka ketaatan. Atau orang yang sedang naik haji umroh, kan dia sedang musafir ke sana. Atau sedang silaturahim. Atau yang hanya mubah. Mubah itu apa? Rihlah. Piknik kan mubah gitu aja. Orang piknik ya orang apa-apa masalahnya, orang dosa itu namanya. Kan hanya mubah saja kalau itu. Atau mungkin sedang melakukan perjalanan untuk berbisnis, itu kan mubah saja. Maka orang yang musafir juga tidak ada kewajiban. Kemudian orang yang dalam ketakutan, dan tadi itu diancam orang, diancam orang. Bukan ketakutan karena nanti ditagih hutang, itu bukan. Kalau itu kan ketakutan yang dia memang diciptakan sendiri. Aku nek salat Jumat ngono ae tonggoku sing ngutangi aku nagih terus aku ndek duit. Nah, itu terus sholat Jumat itu dosa kalau ini. Itu bukan ketakutan yang dimaksud. Katanya dimaksud itu adalah tadi bisa jadi kalau umpamanya nyawanya terancam. Gitu ya. Nyawanya terancam. Maka itu tidak wajib. Contoh lagi yang lain, umpamanya nyawa terancam itu kalau melakukan perjalanan ke masjid tertentu, di situ itu apa namanya, harus menyeberangi sungai yang deras arusnya, kan gitu. Bahaya itu. Terus orang ini sarana yang lain, kan gitu. Berarti kan ini kan ketakutan. Atau tadi mungkin umpamanya ada orang yang mengancam nanti akan membunuhnya, akan menghajarnya dan seterusnya. Atau mungkin di masa-masa di zaman dulu, mungkin masa-masa perang kayak gitu kan bisa jadi. Aku nih matrono, nih anak Belanda nih kono sing siap untuk senjata, kan gitu. Ya, jadi ini ketakutan kayak gini, nggak boleh kalau ini. Itu ya. Yus ngumpet sih nih ngomah kono, ngumpet sih nih apa namanya, ngumpet nih pengungsian, sih kan namanya begitu. Kalau jadi zaman dulu bisa jadi, atau mungkin di daerah-daerah sekarang yang masih konflik di Gaza dan seterusnya bisa jadi. Itu ya. Nih. Kemudian orang yang terhalang hujan lebat, arep mangkat tiba hujan ini sangat lebat, dan lisus karo angin, umpamanya begitu ya. Itu maka ini menjadi rukhsah, ya. Dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bahkan sholat wajib saja itu bisa nanti